Jadi ada tadi beberapa kali tentang perbedaan mazhab yakni Hambali dan Syafi'i. Kemudian, nah ini bagaimana baiknya menyikapi hal tersebut mungkin, Ustaz? Oke, jadi begini, banyak ulama mengatakan ya kita harus, konsisten di satu mazhab. Kita harus konsisten di satu mazhab, mana yang kita pandang itu kita lebih mantap dengan itu. Memang mazhab kan banyak ya, sebenarnya tidak hanya 4, lebih dari 4, tetapi yang kuat memang 4 mazhab itu. Selain 4 mazhab itu ada mazhab dari Dzahiriyah, ya dari Dzahiri dan yang lain-lain. Tapi memang, saran yang bijak adalah pilih yang kita mantap ya. Eee, kita pilih yang mantap di antara, ke-4 atau ke-5 mazhab yang ada yang kuat itu, kita lebih mantap yang mana gitu. Kalau kita mantap dengan kehati-hatian, maka kita memilih ikut mazhab Syafi'iyah. Nah, tapi kalau kemudian dalam keadaan darurat itu, ya sudah kita agak longgarkan sedikit nggak apa-apa, kita ikut mazhab Hambaliyah. Ikut mazhab Hambaliyah, tetapi jangan kemudian kita merasa, "Wah, saya telah terjerumus dalam dosa." Oh, tidak begitu. Pendapat para ulama dari mazhab Hambaliyah itu benar. Hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Tapi yakinlah kita bahwa para ulama di Timur Tengah itu juga guru-guru kita, berarti ya betul juga gitu. Tetapi memang monggolah. Jadi, kenapa tadi di awal saya sampaikan, ini karena kita tinggal di negara non-muslim gitu ya, maka nanti barangkali sekali tempo kita agak kesulitan menemukan makanan yang betul-betul bersih, sempurna gitu. Nah, jadi kenapa kemudian saya singgung mazhab yang lain itu karena memang agar wawasan kita bertambah. Kita eman-eman ya udah sampai ke UK kemudian kok nggak tambah itu kan eman-eman, bahwa ternyata ada yang semacam itu. Termasuk begini, jangan sampai kita galau ketika ada orang mengatakan, diambus. Diambus itu apa Mas Yoga? Bukan dicium ya, diendus, diendus. Diendus anjing itu tidak najis, mana ada hadisnya. Nah, kan dulu sempat ada ulama yang mengatakan itu ya. Nah, kemudian saya coba belajar, oh ternyata memang Imam Malik Imam Malik itu kan gurunya para imam. Imam Malik itu berpendapat bahwa penetapan fatwa hukum itu dikaitkan dengan apa yang ada di Quran dan di hadis. Dan ternyata hadis yang ada itu adalah apabila ada seekor anjing meminum air dari satu bejana, maka air bejana itu ditumpahkan dan bejananya dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Nah, hadis yang ada cuma itu. Berarti kalau kaki kita, pakaian kita, atau tangan kita diendus anjing atau dicium anjing, dijilat anjing itu tidak najis karena tidak ada dalilnya. Nah, kalau kita mendengar informasi semacam itu, mohon jangan galau, jangan risau, jangan, emosi gitu ya, kita tenang saja. Kenapa? Karena ternyata, memang ada beda pendapat. Imam Malik memang begitu, tetapi yang menarik adalah Imam Malik itu punya murid yang sangat cerdas, tetapi sekaligus sangat hormat dengan gurunya. Sang murid itu namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpikiran bahwa, nah kalau air yang semula bersih, jernih, dan suci, kemudian diminum anjing kok kemudian harus ditumpahkan, berarti ada sesuatu di mulut anjing itu yang berstatus najis, sehingga kemudian mencemari air di situ. Nah, sampai kemudian harus dibuang, bahkan harus dicuci dengan cara yang sangat ekstrim begitu. Nah, apa itu? Oh, itu air liur, berarti air liur anjing itu adalah najis. Nah, jadi yang berpendapat air liur anjing adalah najis itu bukan Rasulullah tapi Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu luar biasa, masya Allah, luar biasa pinter. Nah, Imam Syafi'i berpikiran bahwa dari mana asal air liur anjing itu? Kan dari tubuh anjing, maka cairan apapun yang keluar dari tubuh anjing adalah najis. Baik mulut, apa namanya, air liurnya, ingusnya, air matanya, kemudian keringatnya, urinnya, semuanya adalah najis dan najis najis berat. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, yang menarik adalah antara guru Imam Malik dan murid Imam Syafi'i, beda pendapat itu yang menarik adalah mereka berdua tidak pernah berkelahi, tidak pernah saling membuli, tidak pernah saling ngelek-elek, itu nggak pernah. Tapi mereka rukun sekali. Ini indah sekali. Beliau berdua menunjukkan bahwa Islam itu mestinya begitu. Ketika ada persamaan, maka mari kita saling menguatkan. Dan ketika ada perbedaan, maka mari kita saling memaafkan. Ulangi, ketika ada persamaan, maka mari kita saling menguatkan. Dan ketika ada perbedaan, maka mari kita saling memaafkan. Itu kan indah sekali. Islam itu harus satu, harus kuat.
Jangan sampai pecah, rusak, berantakan gara-gara perbedaan hanya masalah kunut, hanya masalah, ambus-ambusan anjing, sangat sepele kan itu ya. Nah ini disampaikan begitu, termasuk ternyata yang namanya, beberapa kali saya perhatikan ini kok banyak orang Arab itu jajan sembarangan bahkan di restoran yang juga ngolah daging babi. Ternyata begini, saya nanya ke temen temen kuliah dulu yang beliau orang orang Libya, namanya, Nasir Asin, "Mas, nek itu piring yang barusan dipakai untuk makan daging babi, juga sendok, garpu, beso, makan daging babi itu cara nyucinya gimana itu?" Saya pura-pura tidak tahu gitu ya. Kalau di kita kan dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Nah, beliau mengatakan, "Ya dicuci saja pakai air dan deterjen sampai bersih, udah selesai," gitu. "Oh gitu? Oh iya." Nah, lain hari ketemu teman yang lain yang nampaknya lebih pintar agama, beliau, "Eh Mas, bener ya nek nyuci bejana, piring, sendok itu kan cuma pakai air dan deterjen ya?" "Oh iya cuma begitu." Oh ternyata memang di ulama Syafi'iyah namanya najis babi itu najis berat. Tapi di Ambaliyah itu najis sedang, bukan najis berat, gitu. Oh begitu. Nah jadi kita belajar begini supaya wawasan kita bertambah dan tidak mudah gagap ketika ada beda pendapat gitu. Nah saya berharap nanti Bapak Ibu itu merasa senang, untung aku melu gitu, untung saya ikut kajian itu, jadi tambah ilmunya gitu. Wallahu a'lam bishawab.